Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita baru saja memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga, dan ayat ini adalah bagian terakhir daripada pembicaraan Yesus dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun sebelum Yesus terangkat ke sorga. Yesus bukan menjawab pertanyaan murid-murid tentang kapan dia akan memulihkan kerajaannya. Karena murid-murid pada waktu Yesus Kristus mati, disalibkan, mereka kehilangan keyakinan akan Yesus yang menjadi Mesias yang selama ini mereka dengar dan mereka saksikan. Kuasa dan pengajaran serta otoritas yang dimiliki oleh Yesus pada masa dia hidup sebelum disalibkan. Tetapi ketika Yesus disalibkan mati, mereka lari dan bersembunyi, ketakutan. Dan pada waktu mereka mendengar Yesus bangkit dan orang mati, pun mereka tidak langsung percaya dengan semua kata-kata yang diberikan oleh para wanita yang menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Tetapi kemudian Yesus datang, muncul dan menampakkan diri kepada mereka, makan bersama mereka, mengajarkan beberapa hal seperti pemulihan hubungan antara Petrus dengan Yesus Kristus yang telah menyangkal dia selama ini. Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan, pada waktu Yesus kemudian akan naik ke sorga, mereka bertanya tentang janji mesianik ini. Tetapi Yesus merespon dengan mengatakan kepada mereka, bahwa itu bukan urusanmu. Tetapi apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa di dalam nama Yesus Kristus kepada seluruh bangsa mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksiku, kata Yesus. Lalu sebelum itu kamu lakukan, tinggal di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan ini bukan sekedar sebuah kekuatan. Ketika dia katakan kamu akan menerima kuasa, dipakai kata dunamos, yang sebuah kekuatan yang menghasilkan perubahan, yang menghasilkan ledakan. Dari situ kita dapat kata dinamit. Dan Roh Kudus bukan sekedar seperti the force, kekuatan di dalam gambaran film Star Wars, the force. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi yang kehadirannya bukan kita pakai sebagai kekuatan yang bisa kita dikte, tetapi dia adalah Allah yang kita sembah. Roh Kudus membawa hadirat Allah nyata. Roh Kudus mengajarkan kepada kita. Roh Kudus membuat firman itu hidup. Roh Kudus melahirkan kita kembali. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman. Roh Kudus membuat kita menjadi suci sebagai pribadi yang ditebus. Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan, cara kita memperlakukan Roh Kudus bukan sebagai sebuah benda, tetapi pribadi. Dan itulah yang dijanjikan kepada murid-murid. Untuk apa? Menjadi saksi. Menarik di sini kata saksi, yaitu orang yang membawa pesan, message deliverer. Tetapi bukan sekedar message deliverer yang tidak tahu isinya apa pesan itu. Bukan. Ini seperti pembawa pesan berita perang, berita kemenangan, kurir tentara. Dan sama, mereka ini bersedia mempertaruhkan nyawa mereka. Bukan sekedar karena apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan. Tetapi berita ini bahkan rela mereka pertahankan dengan nyawa mereka. Inilah yang dikatakan, kamulah saksi-saksiku. Dan kamu akan memberitakan ini dari Yerusalem ke seluruh Yudea sampai ke Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan ini sebenarnya menghancurkan mental block dari para murid-murid. Karena mereka tidak pernah berpikir Injil itu harus diberitakan sampai kepada bangsa-bangsa. Mindset mereka hanya berpikir Mesias itu hanya milik orang Yahudi. Tetapi Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan atas segala bangsa. Dia ingin setiap suku, kaum, bangsa, bahasa akan terwakili di dalam kerajaannya.
Dan kamu orang-orang Galilea. Menarik, sahabat Lexio Divina. Dikatakan orang Galilea. Ini adalah orang-orang kampung. Orang-orang yang bukan orang kota. Mereka bukan datang dari Yerusalem yang megapolitan. Mereka orang kampung yang kalau ngomong pasti ada dialeknya. Dan mereka pasti tidak mungkin punya confidence untuk bisa pergi melewati batas negara mereka. Tetapi karena kuasa Roh Kudus, karena tuntunan Roh Kudus, maka mereka melampaui apa yang menjadi keterbatasan-keterbatasan mereka. Mereka yang selama ini ketakutan, tidak punya keyakinan. Ketika Roh Kudus turun di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus yang sebelumnya penyangkal dan yang mengutuki Yesus, bersedia berdiri dan memberitakan pada pagi hari. Dan semua orang termasuk para otoritas agama Yahudi ada di sana. Tetapi tidak ada satupun yang bersedia, yang berani untuk melawan dan mendiamkan Petrus. Kenapa? Bukan karena Petrus, tetapi karena Roh Kudus yang ada pada dirinya. Dan saya percaya inilah yang menjadi janji Allah kepada kita. Roh Kudus pribadi ini, yang kita bangun bersama-sama dengan hubungan kita dengan Dia. Semakin lama, semakin intim, semakin peka. Roh Kudus yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang sama tinggal pada kita dan memberikan kita kebangkitan dan kuasa kemenangan. Kuasa untuk berani memberitakan Injil. Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan, memberitakan Injil bukan tugas para pendeta dan penginjil semata-mata atau para full-timer gereja. Tapi tugas ini diberikan kepada kita setiap orang yang menjadi murid Kristus. Dan kita melakukan dengan kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan hari demi hari. Dan yang kedua, keberanian untuk menyatakan kabar baik ini. Hal yang sederhana. Sebagai contoh, saya ingat seorang sahabat saya ketika baru mulai kerja dan kemudian dia memanfaatkan makan siang di kantin dengan dia makan dan kemudian dia berdoa. Tapi ternyata tanpa dia sadari ada seseorang yang memperhatikan. Dan dari situ orang ini memperhatikan sampai satu kali dia mengatakan, "Hey, saya memperhatikan kamu setiap kali makan selalu berdoa." Kenapa? Dan akhirnya ini menjadikan pintu bagi sahabat saya ini untuk menceritakan imannya kepada orang tersebut. Apa yang kita bisa lakukan? Bukan sekedar hidup kita yang berubah, menjadi dewasa dan menjadi serupa seperti Kristus. Lalu orang bisa melihat, kenapa kamu berubah? Kenapa kamu bisa menjadi suami atau istri yang berubah dari sebelumnya? Kita bisa memperlihatkan itu. Tetapi lebih dari itu, juga jangan berhenti sampai memperlihatkan perubahan. Tapi berani untuk menyatakan kenapa engkau mengalami perubahan itu. Karena janji Tuhan berkata bahwa Dia memberikan kepada kita keinginan dan kemampuan untuk melakukan kehendak-Nya. Untuk hidup suci, untuk hidup berkenan kepada Allah, untuk menjadi taat sepenuhnya kepada Dia. Dan juga berani untuk memberitakan Injil. Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan, mereka melewati mental block mereka. Mereka pergi bukan hanya di Yerusalem, tetapi sampai kepada Samaria, orang-orang yang membenci secara etnis, mereka benci kepada orang Yahudi. Atau orang Yahudi melihat secara rendah bangsa Samaria. Tetapi kemudian sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi inilah yang membuat sebuah perubahan. Kekristenan menjadi jalan keluar, penebusan kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Dan saya percaya hari ini ada satu misi kita. Bahwa kita ada dalam gereja bukan sekedar untuk memiliki ibadah yang baik atau melewati proses-proses pendewasaan dan pembinaan jemaat. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Eric Giger. Kalau gereja-gereja kita ini hanya mengembangkan pemimpin tetapi tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, maka gereja-gereja kita hanya mengembangkan pemimpin, tapi tidak akan pernah memperlebar misi dan melayani kerajaan Allah. Kepenuhan Roh Kudus adalah kuasa
untuk kita bukan cuma sekedar mendapatkan pemberdayaan hidup dan perubahan hidup, tapi juga kuasa melakukan pekerjaan yang misional sifatnya. Kita tidak hanya sekedar menjadi pribadi yang lebih baik. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita berani dan memperluas kerajaan Allah. Bapa di surga, kami bersyukur untuk janji Roh Kudus yang diberikan kepada kami bukan hanya sekedar untuk menjadikan hidup kami menyerupai Kristus, hidup kami diberdayakan dan diubahkan, tetapi juga diberi keberanian untuk memberitakan kabar baik ini kepada banyak orang. Tolong kami, dimanapun kami berada dan apapun status kami bersedia untuk menjadi pembawa berita yang membebaskan. Berita kabar baik, yaitu pertobatan dan pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.